Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Katrina Danaftalin. Saya dengan nomor urut NIM 220 1110153. Di sini pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, putusan hakim dalam peradilan tata usaha negara, dan upaya hukum terhadap putusan PT UN. Maka untuk peradilan tata usaha negara selanjutnya akan saya sebut dengan PT UN. Nah, di sini apa pengertian dari hukum pembuktian dalam acara PT UN? Nah, di sini hukum pembuktian yang dianut dalam PT UN yang ada di Indonesia itu yaitu pembuktian kebenaran material. Maksudnya bagaimana? Dalam sengketa yang diadili di peradilan tata usaha negara, hakim harus mencari kebenaran material daripada sekedar apa yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Nah, untuk alat bukti, apa saja alat pembuktian yang ada dalam peradilan PT UN? Yaitu ada surat tulisan, keterangan dari para ahli, ketiga ada keterangan dari para saksi, keempat pengakuan dari para pihak, dan terakhir yaitu adalah pengetahuan dari hakim. Jika ada pertanyaan, apa itu beban pembuktian dalam acara PT UN? Nah, di sini beban pembuktian itu adalah kewenangan seorang hakim untuk menanyakan kepada salah satu pihak yang bersengketa dalam acara PT UN. Misalnya, hakim meminta kepada tergugat agar menjelaskan bukti surat tersebut, padahal tergugat tidak mendalilkan tersebut. Maka tergugat menjelaskannya, begitu juga sebaliknya kepada penggugat. Nah, di sini ada asas prinsip yang dikenal terkait dengan pembuktian di acara peradilan tata usaha negara yang ada di Indonesia. Asas yang dianut dalam pembuktian di peradilan tata usaha negara yaitu adalah pembuktian yang bebas. Nah, maksudnya bagaimana? Bahwa hakim bebas menentukan jenis-jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1. Akan tetapi, dalam mengambil keputusan untuk sahnya sebuah pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya minimal 2 bukti. Seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan, siapa saja yang dibebankan dalam pembuktian hukum acara tata usaha negara? Pada dasarnya di sini dalam sistem hukum tata usaha negara itu beban membuktikan kepada jaksa penuntut, seperti itu. Seperti tadi dijelaskan ya, bahwasanya pembuktian yang ada dalam PT UN itu pembuktian yang material. Maka apa itu pembuktian material yang sempurna? Yaitu maksudnya kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan perseseorangan dengan kepentingan umum. Dan di sini mungkin itu saja ya untuk pembuktian hukum acara pada PT UN. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang putusan hakim di hukum acara peradilan tata usaha negara. Sebelum kita beralih, kita harus paham dulu apa itu maksud putusan hakim PT UN. Nah, putusan hakim PT UN di situ pelaksanaan putusan PT UN atau eksekusi adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan. Nah, putusan akhir PT UN ini ada beberapa macam. Dan di situ ada pertama, gugatan ditolak. Putusan akhir PT UN yang pertama adalah gugatan yang ditolak. Di mana hal ini menjelaskan, saya mohon maaf, saya ralat lagi ya. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan kan apa itu putusan hakim. Di sini saya ingin mengambil kutipan juga ya. Apabila mengacu pada pasal 189 menyatakan bahwa 1. Dalam rapat permusyawaratan karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Yang kedua, ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya. Yang ketiga,
ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan putusan dari yang dimohon. Nah, di sini putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Menurutnya, putusan hakim adalah mahkota hakim. Nah, di sini kita apa aja sih putusan yang ada di PT UN? Pertama, putusan ditolak. Putusan ditolak ini, putusan akhir PT UN yang pertama adalah gugatan ditolak. Dalam sengketa PT UN ada yang disebut dengan gugatan ditolak. Gugatan ditolak karena biasanya penggugat tidak mampu membuktikan dalil dalam gugatannya. Sementara pihak tergugat mampu mempertahankan dan membuktikan dalil jawabannya. Sebagai contohnya ya, penggugat menggugat karena diberhentikan sebagai ASN. Dalam dalil gugatannya, penggugat menyampaikan bahwa keputusan objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut. Maka di sini mengutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyebutkan bahwa dalam perkara TUM Tata Usaha Negara, dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu atau jika penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara PT UN yang demikian gugatannya dinyatakan ditolak. Yang kedua, gugatan yang dikabulkan. Jika tadi pertama itu gugatan ditolak, maka di sini gugatan yang dikabulkan. Putusan akhir Peradilan Tata Usaha Negara yang kedua adalah gugatan dikabulkan. Gugatan dikabulkan biasanya terdapat dua sebagai berikut. Yang pertama, gugatan dikabulkan seluruhnya. Yang kedua, dikabulkan sebagian. Semuanya tergantung dari pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa yang diajukan kepadanya. Gugatan dikabulkan tentu saja berbeda dengan gugatan ditolak. Pada gugatan dikabulkan, penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Yang ketiga, ada gugatan tidak diterima. Putusan akhir PT UN yang ketiga yaitu gugatan tidak diterima karena menyangkut adanya cacat formil di dalamnya. Sepanjang pengetahuan yang saya ketahui, yang saya pelajari ya, gugatan dianggap cacat formil dalam sengketa PT UN sehingga dinyatakan tidak terima karena hal-hal berikut. Yang pertama, gugatan diajukan melewati tenggang waktu. Nah, ini bisa saja menjadikan cacat formil ya. Perlu diketahui, dalam hukum acara peratun, gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diumumkan atau diterimanya objek sengketa. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Peratun. Untuk pihak ketiga, terdapat SEMA nomor 2 tahun 1991 yang perhitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis. Yang kedua, karena gugatan prematur. Pengadilan TUN untuk baru berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa PT UN apabila telah melakukan upaya administratif. Sengketa kepegawaian misalnya, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan TUN haruslah memenuhi ketentuan Perma nomor 5 tahun 2018, di mana hal ini mengenai upaya administratif berupa keberatan dan banding. Yang ketiga, penggugat bukan subjek hukum yang berkepentingan. Telah disebutkan di atas sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 UU Peratun bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkepentingan dan dirugikan yang dapat mengajukan gugatan. Apabila terbukti dalam persidangan ternyata pihak yang tidak berkepentingan, maka konsekuensinya gugatan tidak dapat diterima. Yang keempat, bukan sebagai kewenangan PT UN. Putusan akhir PT UN gugatan tidak bisa diterima karena menyangkut bukan sebagai kewenangan PT UN. Gugatan terkait dengan pertahanan misalnya, ada bagian PT UN menyatakan tidak berwenang memeriksanya dan mengadilinya. Seperti itu. Lanjut kepada macam-macam gugatan ya. Ada gugat salah objek. Dalam
adalah objek yang disengketakan itu keliru. Ada juga gugatan nebis indem, yaitu salah satu alasan gugatan tidak dapat diterima dalam putusan akhir PT UN karena menyangkut gugatan sebelumnya pernah diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Jadi seperti gugatan yang terulang kembali seperti itu ya. Yang terakhir gugatan gugur. Gugatan gugur di sini adalah gugatan yang gugur dalam sengketa TUN yang disebut gugatan gugur dalam putusan akhirnya. Gugatan gugur karena menyangkut beberapa hal, salah satunya sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Peratun, dalam hal penggugat atau kuasa tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam pengadilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Dan terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum terhadap putusan PT UN. Di sini upaya hukum ini terdiri apakah bisa diajukan banding, yaitu dipengajukan ke Pengadilan Tinggi PT UN dan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Pihak yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan banding maksimal dalam 14 hari setelah putusan diberitahukan secara sah. Nah, untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara dapat dilakukan upaya, yaitu upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, jika ada pertanyaan apakah semua putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara bisa untuk digugat? Oh, tidak semua keputusan tata usaha negara bisa digugat melalui peradilan TUN. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap putusan atau tindakan TUN dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada pejabat yang menetapkan atau banding kepada atasan pejabat yang menentukan. Mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.